Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang array dan juga objek pada JavaScript. Kedua hal ini adalah menurut gua sangat penting untuk dipelajarin karena kalau kita pakai JavaScript untuk bahasa pemrograman kita, itu udah pasti 95% di setiap project kita ketemu sama yang namanya array dan juga objek. Nah, di sini karena temanya masih basic ya, pengenalan dasar, gua pakai HTML untuk running si JavaScript-nya. Mungkin kalau waktu demi waktu kita akan gunakan Node.js ya. Nah, di sini gue udah buat sebuah file HTML dan gue udah panggil untuk JavaScript-nya yang gue kasih nama array.js sebelah sini. Ini adalah file materi kita kali ini ya. Kita akan bahas tuntas. Nah, silahkan kalian buat juga nih HTML dengan template-nya, tinggal ketikkan aja untuk tanda seru seperti ini, langsung di enter, otomatis akan dibuatkan untuk base template HTML. Oke, jika sudah kalian boleh running. Di sini gue saranin pakai live server ya, supaya kita tuh nggak perlu repot-repot download di browser. Silahkan download aja live server sebelah sini. Nah, kalau sudah di download, nanti di bagian bawah ya, tepatnya di kanan ada tulisan go live. Kalian pencet aja, otomatis akan dibukakan ke default web browser. Di sini karena gue udah running, tulisannya jadi port 5500, yaitu running di port 5500. Oke, selanjutnya setelah kalian link, kita boleh bermain di JavaScript-nya ya. Di sini gue coba buka dulu untuk file array.js. Nah, jadi array itu apa sih bang? Array itu sesimpel sebuah wadah yang dimana untuk menaruh banyak data. Data apapun itu, tipe data string kah, integer, boolean, itu boleh banget ditaruh di dalamnya. Contoh di sini ya, untuk menginisialisasi bahwa kita membuat array itu dengan diawali dengan kurung siku kayak gini cuy ya. Terus diisi deh data-datanya. Contoh di sini gua masukin nama gua nih, Fahrul Rizky Al-Fadilah. Terus di sini ada contoh juga array integer. Kalau tadi ini array string, ini ada array integer, isinya angka 1 2 3. Terus ada juga boolean, true or false. Ini boleh juga. Ada juga yang terakhir yaitu array mix. Di sini bisa string, bisa integer, bisa juga boolean. Nah, yang terakhir di sini ini keren sih JavaScript. Dia tuh bisa masukin array dalam array, terus nanti kita akan belajar masukin array di dalam objek, objek di dalam array, array di dalam array, objek di dalam objek. Itu boleh banget. Bahkan kita tuh bisa naruh function nanti di dalamnya gitu ya. Nah, contoh di sini kita akan menampilkan ke konsol untuk stringnya dulu ya. Array str, array string. Di sini gua save, perhatikan di konsol pada browser. Ketika gue save, otomatis dia muncul. Tunggu, tadi ada notif ya, WA nih, blokir dulu ininya, suaranya, sip. Nah, di sini perhatikan muncul 3 ini ya. Untuk datanya ada 3, ada Fahrul, ada Rizky, ada Al-Fadilah. Contoh di sini gue mau sekarang yang integer deh ya. Array integer, array int. Bagaimana kalau gue save? Oke, masuk juga nih, 1 2 3. Gitu, true or false sudah pasti masuk. Coba kalau yang mix hasilnya kayak gimana ya. Mix array, gue save. Nah, otomatis dia kayak gini nih. Untuk yang string dia ada tanda petiknya seperti ini. Untuk integer sama si boolean dia nggak ada. Nah, yang terakhir itu ada namanya array of array, array yang di dalam array. Boleh kalau di JavaScript mah cuy. Kita save, perhatikan di sini tuh ya. Jadi di sini ada 2 array, yang di dalamnya ada array lagi guys. Tuh. Di sini kalau kita buka ada lagi, ini juga ada lagi. Gimana? Keren banget kan JavaScript? Itu bagaimana cara kita membuat array. Itu secara manual sih ya. Nah, selanjutnya di sini gua tutup dulu untuk konsolnya. Kita akan belajar bagaimana menambahkan data ke dalam array. Untuk menambahkan array sendiri di sini ada 2 metode gitu ya. Nah, mungkin kedepannya gue akan nyebutnya yang kayak gini nih, titik push, terus ada titik unshift. Gue akan menyebutnya built-in function, yaitu sebuah function ataupun fitur yang disediakan oleh JavaScript untuk kita gunakan lebih tentunya ya. Nah, contoh di sini metode push atau built-in function push. Dia akan menambahkan data yang kita inginkan ke akhir array. Contoh di sini arraynya gue kasih nama gue Fahrul sama satu lagi deh, Rizky. Nah, seperti ini. Ini kan ada 2 nih. Kalau semisal ini aja gue konsol, kita lihat add last array. Di sini kita save. Yang muncul adalah Fahrul dan juga Rizky. Selanjutnya di sini gue akan tambahkan nih
di dalam sini ya, perhatikan di dalam push kurung buka kurung tutup, gua akan tambahkan Al-Fadilah gini aja. Lalu di sini gua akan copy nih, gua taruh di bawah. Jadi di sini kita akan lihat sebelum dan juga sesudah ditambahkan oleh si titik push ini. Save. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah yang sebelumnya ya. Datanya masih Fahrul Rizky. Nah, Al-Fadilah ini belum muncul di sini ya. Baru setelahnya. Nah, ini kan munculnya baru di sini. Nah, yang keduanya ini langsung muncul di bagian atas ini cuy. Ada 3 datanya. Di sini yang kebaca baru 2. Kalau yang setelah kita tambahkan udah jadi 3. Nah, sebenarnya sama aja kalau yang si add first array, cuman dia adanya di awal. Contoh di sini gue copy aja, gue paste, yang ini gue komentar gitu ya. Selanjutnya unsave, gue akan kasih nama gue gitu ya. Sebelumnya di sini gue console add first dan sesudahnya juga. Nah, perhatikan di sini kalau gue save muncul ya. Ini adalah sebelum data diubah dan ini adalah sesudah kita tambahkan tapi di awal. Gitu. Jadi itu adalah perbedaan kita ketika kita menambahkan data ke dalam array menggunakan built-in function push dan juga unsave. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghapus data di dalam array. Nah, di sini ada 3 nih ya. Kita akan belajar yang pertama dulu menggunakan built-in function .pop, yaitu menghapus data paling akhir pada array. Nah, di sini dia tidak memerlukan argumen. Nah, argumen itu yang mana, Bang? Argumen itu yang di dalam sini nih. Jadi kalau kita sebelumnya ini butuh argumen nih, Al-Fadilah, nama gua. Nah, tapi kalau pakai pop ini nggak perlu, guys. Contoh di sini gua langsung konsol aja. Log del last array sebelah sini. Del last array, apa yang terjadi? Di sini gua save. Tunggu, sebelum itu gua akan copy dulu. Kita akan lihat perubahan sebelum dan sesudah dihapusnya. Di sini gua clear dulu. Ya, kita save. Nah, jadi seperti ini. Tunggu, ini dia konsol apa lagi nih? Kok banyak gini? Oh, masih hidup di sininya. Kita save ulang. Nah, jadi seperti ini. Yang data sebelum kita hapus ada 2, data pertama sama data terakhir. Setelah kita pop, cuman ada data pertamanya aja, yaitu data terakhir sudah hilang gitu ya kalau pakai method pop. Di sini gua komen lagi supaya nggak muncul dua-duaan kayak tadi. Sini gua clear untuk konsol di web browsernya. Selanjutnya untuk built-in function shift itu sendiri menghapus data paling array. Ini juga sama, tidak memerlukan untuk argumen. Gua akan konsol dulu untuk sebelumnya del first array sama sesudah kita hapus. Di sini perhatikan ketika gua save. Nah, jadi yang kehapus pertamanya ya, ini adalah sebelum kita hapus. Data terakhir masih ada, data pertama juga masih ada. Ketika kita hapus, otomatis tinggal sisa data terakhir. Data pertamanya udah kehapus pakai built-in function .shift. Oke, beres. Selanjutnya kita akan belajar terakhir, ini adalah splice. Salah satu built-in function untuk menghapus data di dalam array yang paling sering orang pakai, antara pop sama splice sepertinya yang paling sering orang pakai. Ini argumen pertama yang sebelah sini itu untuk indeks array-nya. Jadi kalau array itu ada indeksnya, guys. Ini data pertama, indeksnya 0. Data kedua, indeks kedua, indeksnya 1. Jadi itu mulainya dari 0, guys, kalau array. Sebenarnya ini data pertama, tapi kalau kita panggil dia itu memiliki indeks 0. Data kedua, kalau kita panggil dia memiliki indeks 1. Data ketiga kita panggil dia memiliki indeks kedua. Pasti dia selisih 1 terus kalau untuk indeks dalam array. Nah, contoh di sini untuk argumen pertama adalah indeksnya 1. Berarti kita akan menghapus data kedua sebelah sini. Ya, atau sini gua ganti deh jadi Maman supaya kita nggak bingung ya. Terus data pertama jadi Ucup. Data terakhir gua ganti jadi Herman. Ini. Splice argumen pertama adalah index array, maka gua akan menghapus si Maman. Dan yang terakhir, argumen kedua adalah jumlah data yang mau di delete. Nah, ini cuma 1, berarti cuma si Maman doang.
Kalau semisal 2 itu dimulai dari si Maman, berarti si Maman sama si Herman yang kena gitu. Di sini gua akan konsol dulu untuk flex array. Gini ya, flex array. Gua akan copy. Waduh, sorry, salah pencet. Nah, sebelum sama sesudahnya. Di sini gue bersihin dulu konsol di web browser. Perhatikan ketika gue save. Oke, jadi seperti ini ya. Maka mamannya hilang karena kita mengambil indeks 1 dan juga data yang kita hapus 1. Kalau data yang kita hapus 2, perhatikan sebelah sini, maka Hermana juga ikut hilang gitu ya. Nah, contoh di sini gue mau mulai dari 0 nih ya. Jadi kita mulai dari ucup. Ketika gue save, otomatis yang tersisa cuman Herman. Seperti itu ya kalau slice. Ini sangat overpower sekali ya kalau kita gunakan di real project kita. Method splice ini pop juga sama. Shift gue jarang ngeliat sih sebenarnya karena dia menghapus data di paling awal. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa nih? Coba kita scroll. Oh, mencari data di dalam array gini ya. Jadi di sini gue udah buat sebuah array ya dengan nama search array. Baru Rizky Fadila ganteng, amin. Nah, cara mencari yang pertama di sini kita bisa pakai built-in function filter seperti ini ya. Item sama dengan Fahrul. Nah, ini kita memfilter, menyaring. Ada nggak di sini ya di array kita yang namanya Fahrul. Nah, ini yang ada dalam kurungnya. Di sini gue tulis ulang aja. Contoh di sini deh. Cons ulang search research aturan ya. Di sini gue akan panggil array kita yaitu search array dot filter gini. Lalu ada dalam kurung karena ini adalah built-in function seperti biasa. Selanjutnya di sini kita jalankan sebuah function. Sebenarnya ini tuh function guys. Nah, kalau ada dalam kurung terus dalam kurung lagi, terus ada tanda kayak gini contohnya nih, gini ya. Itu lebih besar sama dengan lebih besar, itu artinya function. Kan kita udah belajar arrow function. Nah, ini yang disebut juga nih, kita masukin arrow function di dalam built-in function filter. Selanjutnya di dalam sebuah parameternya atau argumennya, di sini kita bebas kasih nama apa aja. Contoh di sini gue mau kasih nama data gitu ya, atau enggak kasih nama Fahrul, itu juga bisa, terserah aja. Selanjutnya di sini kita panggil data, yaitu parameternya yang udah kita ubah tuh namanya boleh sesuai hati kita. Kita cari sama dengan 3 kali ya supaya lebih spesifik. Lalu di sini mau nyari apa? Contoh gue mau nyari Rizky deh. Rizky seperti ini ya. Terus gue save. Terus di sini oh itu yang atas masih ada guys. Bentar gue tutup dulu. Komentar. Oke, udah aman. Nah, selanjutnya di sini gue akan coba konsol dulu untuk bagian ulang search. Log ulang search. Seperti ini ketika gue save, yang keambil adalah data Rizky. Kalau gue log untuk bagian filter array, yang muncul adalah Fahrul gitu ya. Jadi ini bukan ngekonsol log string biasa doang, tapi stringnya itu ada di dalam array gitu ya kalau pakai si method filter. Nah, ini gua komentarin dulu supaya nggak muncul. Nah, yang terakhir untuk mencari di dalam sebuah array kita bisa menggunakan method map. Nah, method map ini bisa dipakai di array, bisa dipakai juga di bagian objek. Gampang aja ya. Di sini seperti biasa ya, kita panggil sebuah arrow function. Di sini gua definisikan aja untuk parameter ataupun argumennya dengan item. Selanjutnya di sini kita akan kembalikan nilainya. Return item yang dari sebelah sini ditambah ganteng. Nah, jadi kalau gua konsol hasilnya kayak gini cuy. Map array. Save. Jadi kayak gini. Gitu ya, ada Fahrul ganteng, Rizky ganteng, Al ganteng. Bedanya kalau di sini ya di bagian method map kita bisa kasih expression ataupun tambahan. Contohnya di sini gue tambahin ganteng. Jadi di setiap katanya itu ditambahin ganteng cuy. Jadi kayak gini. Ya, Fahrul ganteng, Rizky ganteng, Fahrul ganteng gitu-gitu. Kalau pakai map kita bisa modifikasi data keluarannya. Gitu ya. Oke, mungkin jika kalau ada yang mau ditanyakan seputar array, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ataupun jika kalian ingin mengirim foto tuh silahkan DM aja Instagram gue yang ini. Nanti gue sediakan linknya ke deskripsi video ini ya.
Selanjutnya kita akan belajar objek. Nah, di sini gua balik dulu ya ke index.html. Di sini gua clear konsol bagian web browser kita. Selanjutnya kita komentar untuk bagian array.js. Uncomment object.js. Silahkan di save dulu, jangan lupa, takutnya kok nggak muncul-muncul, ternyata belum di save. Sekarang kita mulai masuk ke bagian objek pada JavaScript. Nah, di sini yang membedakan antara objek dan juga array itu inisialisasi datanya, cuy. Nah, kalau di array itu pakai pakai kurung siku. Kalau di objek ini pakai kurawal kayak gini. Sama aja buat nyimpen data. Bedanya kalau di objek itu ada yang namanya key dan juga value, kunci dan juga nilai. Contoh di sini, gua buat sebuah key ataupun kunci dengan name dan juga value-nya Fahrul. Jadi kalau kita cukup akses name, otomatis Fahrulnya dapat. Akses address, otomatis jawabannya dapat. Oke, di sini gue coba tampilkan dulu ya. Log untuk str object. Kalau di array itu kan langsung muncul semuanya. Kalau di objek gimana ya? Kalau kita cukup akses objeknya itu aja. Save. Oh, dia akan memberikan semua datanya. Ada key, ada value-nya juga. Kalau di array itu cukup value-nya aja, nggak ada key-nya gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau akses value-nya aja? Kita cukup kasih di sini titik, lalu nama value-nya. Nama key-nya. Name. Save. Muncul Fahrul. Apalagi? Address. Save. Muncul Jepang. Seperti itu ya kalau kita menuliskan sebuah objek dan juga mencoba akses objek itu. Di sini gua komentarin terlebih dahulu. Untuk jenis-jenisnya sendiri, objek itu sama kayak array ya. Ini belum diganti. Ya Allah, objek. Sama aja ya, dia itu bisa masukin string, bisa masukin integer, bisa masukin boolean, dan bisa masukin secara bersama-sama juga, digabung gitu ya. Contoh di sini ada namanya object of object. Sama aja, ada objek di dalam objek. Sama kayak array sebelah sini. Kalau array ada array di dalam array, kalau objek juga sama, ada objek di dalam objek. Nah, di sini kita juga bisa masukin function nih, guys. Gokil gak tuh ya? Masukin function di dalam sebuah objek. Nah, di sini gue coba tampilin terlebih dahulu aja. Log object of object. Perhatikan di sini yang gue log adalah object of objectnya yang punya value banyak seperti ini. Kita boleh save. Otomatis dia akan memberikan seperti ini. Ya, address, ada country, ada provinsi juga. Terus untuk umur ada 19, merit, false gitu ya. Terus di sini ada function sederhana aja ya untuk mereturn hello, say hi. Mungkin di sini terlalu pusing, kita akan bedah satu-satu supaya lebih enak lagi. Contoh di sini gue mau ngakses untuk key yang name deh. Titik name. Apa yang terjadi? Kita save. Dia akan mereturn untuk first name dan juga last name. Kalau mau nge-return Fahrulnya doang gimana? Ya kasih titik lagi aja, nggak apa-apa. First name. Save. Muncul Fahrulnya doang. Terus kalau mau last name juga sama. Last name. Muncul Fadilahnya doang. Gitu ya. Begitu juga dengan address sebelah sini. Itu kalian boleh lakukan dengan titik lalu masuk ke key masing-masing value tersebut. Nah, kalau age ini biasa aja, kita langsung ketik aja di sini age, otomatis dia muncul 19. Nah, kalau untuk fungsinya sendiri ya, ini perlu ada perhatian khusus gitu ya. Contoh di sini gue akan panggil say hi. Kalau di sini langsung gue save, apa yang terjadi? Jadi seperti ini, cuy. Jadi dia tuh menampilkan semuanya. Beda kalau gue tambahkan kurung buka kurung tutup seperti ini karena dia function mempunyai perilakunya tersendiri. Kalau gue save, dia cukup tampilkan seperti ini. Ini adalah function di dalam objek. Nah, kenapa ini ada undefined, Bang? Oh, jadi ketika kita melampirkan ini nih ya, object of object, itu nggak bisa serta-merta langsung kita konsol gitu. Ini bisa kita cut ya, Ctrl X, jadi kosong ya lognya. Kita bisa panggil gini aja. Object of object titik say hi. Apa yang terjadi di sini gue komen ya. Kita akan running untuk bagian fungsinya aja. Jangan lupa untuk running function ada kurung buka kurung tutup. Gue save, dia muncul tanpa undefined gitu ya. Jadi kalau ketika log untuk
function itu akan ada undefined-nya gitu ya. Keren ya, di sini bisa masukin function, bisa masukin objek di dalam objek dan macem-macem. Karena apa? JavaScript itu bebas banget. Memang terdengar tuh menarik, terdengar seru JavaScript, kita bisa bebas melakukan seenak jidat. Cuman ada kalanya nanti kita akan pusing sendiri dengan kebebasan tersebut. Sini gua save dulu supaya bersih untuk di bagian konsol web browser kita. Halo, tes. Suaranya mungkin agak beda ya. Diusir mama aku tadi dari kamar. Langsung aja, di sini kita akan belajar bagaimana untuk menambahkan objek ya. Di sini gue udah buat objek biasa aja ya, ada nama dan juga ada umur. Untuk menambahkan di sini ada dua cara, yaitu kita panggil objek mana yang mau kita tambahkan, terus kita kasih siku dan juga kasih ini kan, karena gue ingin menambahkan string jadi kita pakai kutip. Lalu di sini berisikan untuk key-nya, lalu sama dengan value-nya, gitu ya. Di sini gue akan konsol terlebih dahulu, log untuk si bagian add object. Ini ya, coba kita save, apa terjadi? Ada ya cuy, ada address. Nah ini address functionnya, ini biarin aja nih soalnya belum gua hapusnya untuk bagian ininya. Kita komentarin aja dulu. Kita akan fokus menggunakan cara yang pertama. Jadi seperti ini ya, ada nama ya, mana nih, name Fahrul, age 19, dan juga address ada di Jepang. Amin. Itu cara pertama. Cara kedua, di sini gue komentarin terlebih dahulu cara pertamanya supaya tidak tabrakan. Cara yang kedua, kita gunakan tanda titik seperti ini. Titik kuncinya ataupun key-nya sama dengan value-nya. Oke, di sini gue pindahin ke bawah supaya sesudah perubahannya aja kita konsol. Di sini kalau gue save sama aja ya. Sama aja, ada nama, ada usia, ada tempat tinggal juga. Sekarang jadi di Swiss ya. Gitu. Ada dua cara ya. Cara pertama kita pakai untuk kurung siku lalu masukkan key-nya lalu diikuti dengan value. Cara kedua kita kasih titik langsung masuk untuk key-nya dan kita taruh value-nya seperti ini. Nah, untuk menaruh function sendiri ini sama aja ya. Kita tinggal tulis aja nama functionnya, address function, lalu di sini tinggal kita return aja. Seperti biasa kalau kita mau manggil function, di sini gue coba komentarin terlebih dahulu cara-cara 1 dan 2-nya. Kita buka uncomment untuk functionnya. Jadi kalau function itu nggak usah pakai log ya, langsung aja kita akses objeknya, lalu akses untuk key-nya itu sendiri. Save, muncul. Saya tinggal di Indonesia. Kalau untuk mengakses semuanya, enter log untuk di bagian add object. Nah, jadi seperti ini, ada function ya, console log saya tinggal di Indonesia gitu ya guys ya. Di sini gue coba komentarin terlebih dahulu supaya nggak tabrakan. Lalu yang ini gue buka cara-caranya. Oke, jadi kosong karena nggak ada yang kita konsol sama sekali. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghapus objek. Ini gampang banget ya menghapus objek, tinggal kita panggil aja delete gitu. Akses objeknya, akses key mana yang mau kita hapus. Secara otomatis name akan terhapus. Contoh di sini gue akan tampilkan terlebih dahulu sebelum kita hapus. Delete object dengan sesudah dihapus. Nah, seperti ini, perhatikan pada konsol di web browser. Gini ya, name Fadil masih ada. Pas kita hapus, delete, otomatis Fadilnya hilang. Tinggal sisa datanya aja, yaitu key kedua. Kalau kita delete key, otomatis value-nya juga kehapus. Gimana caranya kalau kita mau delete value bang? Tinggal kalian jadiin null aja atau kalian jadiin kosong. Nah di sebelah sini kalian jadiin empty seperti ini. Atau enggak jadiin null aja kayak gini nih, null, karena di JavaScript bisa kayak gitu. Udah jadi kosong nanti array kita untuk value-nya. Kalau untuk key-nya pakai metode delete seperti ini guys ya, pakai fitur delete yang ada di JavaScript. Di sini gua komen. Selanjutnya terakhir, bagaimana cara kita mencari objek, mengakses objek. Ini sebenarnya udah kita mention di awal-awal tadi ya, gampang banget ya. Tinggal kita di sini gua tampilkan ke konsol, kita akses untuk objeknya, search object, titik key-nya apa, name.
otomatis kita dapat fadil. Apalagi age, kita dapat untuk usianya, address, kita dapat untuk lokasi tempat tinggalnya. Oke, gimana teman-teman? Jika kalian merasa kebingungan lagi atau ada yang mau ditanyakan, kirim foto atau nanya lebih detail, silakan DM Instagram gua, linknya akan gua taruh di deskripsi video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya kalau ada salah kata ataupun ada yang kurang pelibet, sorry juga karena gue masih belajar public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.